Cek cek 1 2 3, bisa dengar suara saya teman-teman sekalian? Bagaimana suara saya, bisa terdengar dengan jelas atau putus-putus atau sama sekali tidak terdengar? Baik, sudah ada 5 siswa yang sudah masuk. Ada Mbak Mulyani, ada Mbak Rini, kemudian ada Mbak Susanti, ada Mbak Abidah, dan Mbak Melia. Siapa murid barunya? Oke, selamat datang Mbak Melia. Ini baru masuk kelas pertama atau sudah dari kemarin? Nah, oke, saya ucapkan selamat datang ya. Selamat bergabung di kelas 7 semester 2. Dan spesial juga ya, kelas saya menjadi kelas pertama untuk Mbak Melia bisa ikut bergabung di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan. Dan perkenalkan, nama saya Pak Arik Pranada. Jadi saya di sini berlaku sebagai tutor untuk pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Dan tidak apa-apa walaupun malam hari ini sudah pertemuan yang ke lebih dari 10 pertemuan, jadi pertemuan ke-13, tidak apa-apa karena mungkin baru kesempatan untuk bergabungnya baru sekarang, jadi ya nanti bisa menyesuaikan ke depannya, bisa belajar sendiri juga ya. Jadi tidak apa-apa ya. Ini sudah hampir 14 menit saya menunggu. Bagaimana kalau kita mulai saja teman-teman sekalian? Oke, kita mulai ya teman-teman. Saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya ucapkan juga selamat datang pada rekan-rekan sekalian. Ada 5 siswa yang sudah hadir untuk kelas IPS pada malam hari ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya selaku tutor pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada malam hari ini, seperti yang tadi sudah saya utarakan, sudah saya sampaikan bahwa pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-13. Itu artinya tinggal 1 kali pertemuan lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Karena sesuai dengan kalender pendidikan dari akademik menyebutkan atau menjelaskan bahwa 1 semester jumlah total pertemuannya ada 14 kali pertemuan. Jadi kalau malam hari ini kita sudah melaksanakan atau kita berada pada pertemuan yang ke-13, itu berarti tinggal 1 kali pertemuan lagi untuk kita bertatap muka di semester 2 kelas 7 ini sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester. Dan syukur alhamdulillah ya teman-teman sekalian, sesuai dengan rencana. Jadi 8 bab yang saya rencanakan untuk saya jelaskan di semester 2 kelas 7 atau saya sampaikan di semester 2 kelas 7 ini, alhamdulillah malam hari ini adalah materi terakhir. Jadi materi ke-8 tentang kewirausahaan yang akan kita pelajari bersama-sama merupakan bab terakhir untuk kita diskusikan di kesempatan pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Melia ya, selaku siswa baru. Mudah-mudahan kedepannya bisa lanjut terus, bisa diberikan kemudahan, bisa tetap istiqomah, optimis ya dalam bersekolah walaupun sudah mungkin usianya dengan saya lebih tuaan Mbak Melia ya. Jadi ya tidak apa-apa, di sini tidak ada yang menggurui, tidak ada yang
siapa yang lebih pinter. Artinya di sini kita belajar bareng-bareng gitu. Baik saya sebagai tutor di sini tidak bermaksud lebih pintar daripada kalian atau menggurui daripada kalian, cuman kesempatannya saja yang berbeda. Sehingga di sini kalau saya sebagai tutor lebih baik atau lebih enaknya kalau kita dalam belajar mengajar pada malam hari ini lebih ke diskusi. Jadi kalau teman-teman lebih paham atau ada ide-ide baru bisa nanti ditularkan kepada saya, ataupun nanti saya juga bisa memberikan hal-hal baru untuk teman-teman sekalian pelajari begitu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak Rara, silahkan bergabung, ini baru saja akan saya mulai gitu. Seperti biasa ya teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi pada malam hari, marilah kita bersama-sama menjadikan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelas kita pada malam hari ini atau apapun yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa diberikan kemudahan, bisa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Iya, lost connection. Iya, maaf, maaf. Tadi sinyal saya hilang. Sekarang gimana? Bisa dengar suara saya? Cek, cek, halo. Bisa dengar suara saya ya? Kondisi di tempat saya sekarang lagi hujan deras. Biasanya kalau sedang hujan begini di Indonesia ya, walaupun saya tinggalnya di kota itu ya, di Jogja, di kotanya, tetap aja kalau misalnya hujan seperti ini kadang-kadang listriknya suka mati. Jadi kalau tidak listrik, internetnya kadang down. Jadi walaupun di kota tidak seperti Taiwan gitu ya, jadi apapun kondisinya tetap nyala ya. Kalau di sini ya itu tadi kendalanya, dua hal yang sangat penting kita perlukan di metode pembelajaran seperti ini adalah listrik nyala dan internet stabil gitu ya. Jadi kalau masalah hujan seperti ini ya, yang lagi musimnya di Indonesia, di Jogja lagi musim hujan gitu ya. Jadi kalau malam biasanya kalau musim hujan, hujannya itu paling banyak ada di sore hari sampai malam seperti ini. Jadi kalau tidak mati lampu ya sinyal internetnya down. Jadi ya mohon dimaklumi nanti kalau misalnya lost, kita cek bareng-bareng kira-kira yang lost di mana, di teman-teman sekalian atau di saya. Oke, gitu ya. Ya, tadi kita sudah buka dengan berdoa. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Mbak Melia ya, dan bisa kenalan ke semua siswa-siswa siswa dan siswi kelas 7 semester 2, dan mudah-mudahan kalian bisa akrab semua. Ya, tadi di depan saya sudah mengatakan bahwa malam hari ini kita akan belajar materi terakhir tentang kewirausahaan. Ini slide atau materinya bisa terlihat semua nggak? Ini sudah saya convert ya, atau saya tampilkan di format PowerPoint. Ini biasanya saya langsung menguploadkan buku elektronik PDF ke kalian, tapi kendalanya kalau teman-teman sekalian menggunakan handphone atau device yang resolusi layarnya tidak besar, biasanya tidak support dan tidak muncul gambarnya. Nah, sekarang sudah saya coba untuk membuat PowerPoint sehingga teman-teman sekalian bisa melihatnya dengan jelas. Kira-kira ini bisa terlihat nggak gambarnya?
Gambar apa maksudnya? Gambar saya. Memang gambar saya tidak muncul. Gambar ini maksudnya, gambar papan tulisnya. Ada tulisan kewirausahaan gitu. Ada ya? Oke, mungkin bagi teman-teman sekalian yang mempunyai kendala belum bisa melihat papan tulis yang sudah saya sediakan atau sudah saya tampilkan di sini, cek lagi kekuatan sinyalnya ya. Bisa pakai Chunghwa atau pakai Far Eastern, saya rasa cukup kuat ya. Jangan pakai wifi rumah kalian ya, biasanya tidak kuat. Oh, iFu, pakainya iFu ya. iFu itu Far Eastern kan ya, jaringannya Far Eastern. Kalau dulu saya pakai Chunghwa Tianxin, itu lumayan kenceng juga itu. Oke Mbak Maisita, berarti ditunggu saja ya. Yang lain soalnya sudah bisa melihat. Ya, kita masih punya waktu sekitar 54 menit. Hmm? Kenapa ya kalau buka pakai laptop suaranya hilang? Kalau buka pakai HP layarnya juga muter terus. Oh, kalau suara itu biasanya tidak ada masalah ya Mbak ya. Selagi connect sama internet dan speakernya, speaker laptopnya tidak ada masalah, saya rasa bisa mendengarkan suara saya gitu ya. Muter-muter doang ya. Oke, coba nanti kita pindah ke slide selanjutnya. Bisa terlihat atau enggak? Ya, malam hari ini kita akan bahas tentang kewirausahaan. Jadi, mungkin teman-teman sekalian sudah pernah mendengar apa itu kewirausahaan, dan mungkin teman-teman sekalian juga sangat familiar dengan kata-kata ini gitu ya, istilah ini gitu ya. Nanti kita akan coba bicara lebih detail tentang kewirausahaan sebagai materi terakhir kita pada malam hari ini. Iya, dari judul kewirausahaan jadi tidak pas kalau kita tidak membahas pengertiannya terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman sekalian yang sudah paham dan ada yang belum paham. Nah, kita samakan visi dan kita samakan tujuan bahwa kita harus memahami pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Secara harfiah di sini, kewirausahaan itu sebenarnya berasal dari kata wira usaha. Dan wira usaha itu kalau dipecah katanya itu dibagi menjadi dua kata, wira dan usaha. Wira yang berarti berani dan usaha itu adalah daya upaya atau sesuatu yang diusahakan itu loh. Yang sesuatu yang diupayakan untuk bisa dicapai. Kalau kita gabungkan wirausaha tadi menjadi kewirausahaan yang artinya bahwa kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi orang hidup di dunia ini itu selalu memiliki upaya atau punya tujuan hidup, bisa usaha, bisa perjuangan gitu ya. Benar apa yang disampaikan oleh Mbak Melia, bisa perjuangan, bisa usaha, bisa upaya. Nah, yang namanya wirausaha itu jika seseorang itu memiliki keberanian dalam rangka mewujudkan, menjalankan, memperjuangkan kegiatan, memperjuangkan upaya, memperjuangkan usaha yang dicita-citakan, itu namanya kewirausahaan. Sampai di sini jelas ya, bahwa kewirausahaan di sini dari asal katanya dua kata yang berbeda, yaitu wira dan usaha. Wira yang berarti berani dan usaha yang berarti daya upaya. Jika digabungkan membentuk istilah kewirausahaan yang berarti keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, itu wira
kewirausahaan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang wirausaha. Wira dan usaha. Kemudian kita gabungkan menjadi kewirausahaan. Nah, ini ada istilah baru teman-teman sekalian, namanya wirausahawan. Ya, bedakan ya. Tadi wirausaha, kewirausahaan, dan yang ketiga ini adalah wirausahawan. Nah, apa itu wirausahawan? Wirausahawan adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha atau bisnis, kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Nah, itu secara teori, secara istilah ya, itu pengertiannya seperti itu. Pengertian wirausahawan yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Itu pengertian dari wirausahawan. Untuk lebih mudahnya, wirausahawan itu adalah orangnya, orang yang menjalankan wirausaha. Begitu. Jadi itu tadi secara istilah ya. Kalau pengen lebih mudahnya, tadi kita sudah membahas wirausaha yang berarti berani melakukan sesuatu, berani melakukan upaya, melakukan usaha demi terwujudnya hal-hal yang kita inginkan atau tujuan yang kita inginkan. Nah, wirausahawan berarti orangnya, orang yang melakukan usaha tadi, melakukan wirausahawan ya itu namanya. Nah, dalam bahasa Inggris wirausahawan itu dinamakan entrepreneur. Ya, entrepreneur itu namanya wirausahawan, orang yang melakukan usaha. Sedangkan prosesnya atau bahasa Inggrisnya dari wirausaha adalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah wirausaha. Kalau wirausahawan namanya entrepreneur. Spellingnya begitu ya, entrepreneur sama entrepreneurship ya, bedakan. Entrepreneur adalah wirausahawan, entrepreneurship yaitu wirausaha. Nah, pertanyaannya, apakah wirausaha itu sebuah nature or nurture? Artinya alami atau sesuatu yang dikembangkan. Menurut teman-teman bagaimana? Jadi kalau kita mau melihat wirausaha itu kira-kira bawaan dari lahir atau sesuatu hal yang bisa kita pelajari atau sesuatu hal yang bisa kita kembangkan? Menurut kalian bagaimana? Wirausaha itu bakat dari lahir atau bawaan dari orang tua kita atau nenek moyang kita dulu yang Mbah Buyut dan sebagainya, ataukah sesuatu hal yang bisa kita pelajari kemudian kita bisa lakukan? Kira-kira nature or nurture, sesuatu hal yang dibawa dari lahir atau turunan atau warisan dari nenek moyang, ataupun sesuatu hal yang kita bisa pelajari, kira-kira yang mana? Ada yang bilang bakat, ada yang juga sesuatu hal yang kita pelajari. Yuk kita cari ininya, jawabannya. Nah, entrepreneurship atau wirausaha itu merupakan
bukan merupakan bakat atau sifat yang diturunkan, ya. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan kewirausahaan itu dapat tumbuh, dipelajari, dan dikembangkan secara sistematis. Ini menurut Peter F. Drucker. Ya, jadi kewirausahaan itu merupakan sesuatu yang bukan bakat atau sifat yang diturunkan dari orang tua atau dari turunan nenek moyang atau mbah-mbah zaman dulu gitu ya. Jadi kalau mbahnya bakat berwirausaha berarti cucunya akan berbakat, belum tentu ya, belum tentu, karena sesuatu hal itu akan memiliki perbedaan, baik mbahnya ke cucunya mungkin sifatnya akan beda, kemudian apa namanya ya, life of interest atau apa namanya, life of interest itu ketertarikan atau kesenangan atau hobi gitu ya. Hobi terhadap sesuatu itu akan mungkin berbeda ya. Zaman dulu mungkin mbah-mbahnya hobinya bertani. Sekarang zaman 2016 gitu ya, cucunya lahir. Dulu mbahnya bertani, mungkin sekarang bakat hobinya bukan bertani, mungkin hobinya berdagang gitu ya. Mungkin akan berbeda ya. Jadi entrepreneurship itu bukan bakat atau sifat yang diturunkan, tetapi kemampuan kewirausahawan itu dapat tumbuh dan dikembangkan secara sistematis. Artinya dapat dipelajari ya. Nah, ini ciri-ciri manusia yang berwirausaha. Apakah kalian ada salah satu dari ciri-ciri berikut ini? Yang pertama, biasanya orang-orang yang melakukan wirausaha itu memiliki kepribadian yang kuat. Artinya pantang menyerah ya. Jadi ketika seseorang itu berwirausaha, misalnya memulai usaha membuat pabrik tempe misalnya gitu ya, dia pribadiannya kuat. Jadi kalau orang datang, kamu tuh nggak akan bisa bikin pabrik tempe gitu, pabrik tempe itu susah, kamu harus nyari kedelai, padahal kedelai itu susah dan sebagainya ya. Tapi dia tidak akan patah semangat, bahkan tidak akan berkecil hati ketika ada orang-orang yang mengolok-olokkan bahwa dia tidak akan bisa, dia tidak akan mampu dan sebagainya. Dia memiliki pribadi yang kuat. Biasanya orang yang memiliki jiwa wirausaha yang tinggi atau dia memiliki niat untuk berwirausaha biasanya memiliki kepribadian yang kuat, pantang menyerah, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah galau gitu ya. Jadi ketemu batu di tengah-tengah usahanya, sandungan, tidak akan mudah menyerah, tidak akan pernah gersulo gitu ya, bahasa Jawanya tidak akan pernah mengeluh gitu ya. Dia kuat. Jadi apapun yang dia rencanakan, apapun yang akan dia usahakan ya, yang ada di pikiran dia itu akan dilaksanakan sesuai dengan tekadnya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri manusia wirausaha adalah bersikap mental wirausaha. Namanya orang yang mau berwirausaha harus memiliki mental yang kuat. Mentalnya tidak mental-mental ya. Mental wirausaha itu bagaimana? Jadi dia tidak malu. Kadang-kadang orang yang mau berwirausaha akan menemui hal-hal yang tidak terduga ya. Salah satu cirinya, wirausaha kan identik dengan jualan misalnya atau berdagang ya biasanya itu. Oke, silakan Mbak Mulyani. Jadi kalau misalnya orang tidak memiliki mental wirausaha, kadang-kadang kalau mau jualan, belum pernah jualan, tetapi dia memulai wirausaha dan dia mulai memiliki rasa malu gitu ya. Berarti dia tidak memiliki mental wirausaha. Yang namanya memiliki mental wirausaha itu mentalnya kuat, tidak mudah malu gitu ya. Jadi kalau ketemu orang ya mengalir aja gitu. Kemudian yang ketiga adalah peka terhadap lingkungan. Jadi seseorang yang memiliki jiwa wirausaha atau memulai wirausaha biasanya peka terhadap lingkungan. Artinya dia bisa membaca situasi. Ya,
di lingkungan sekitarnya, kira-kira yang bisa digunakan atau yang bisa berpeluang untuk melakukan wirausaha apa. Sebagai contoh, saya tinggal di sekitar kampus UMY ya. Sekarang UMY ini sangat banyak sekali siswanya. UMY itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Rumah saya itu hanya sebelah utaranya UMY. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu, ketika bukan 10 tahun yang lalu ya, berapa tahun ya, 14 tahun yang lalu ketika saya masih SMA, saya pindah ke Jogja, saya mulai sekolah SMA di Jogja, dan waktu itu kampus UMY itu baru pindah ke Jalan Ring Road, di mana dekat rumah saya itu. Waktu itu di sekitar rumah saya itu masih kampung ya, masih kampung, halaman orang yang memiliki rumah itu luas-luas, banyak sekali pohon-pohon, banyak kebun dan sebagainya. Nah, sekarang orang-orang sudah memanfaatkan peluang ya, karena UMY semakin besar, banyak mahasiswa dari berbagai daerah datang untuk bersekolah. Sekarang mulai berjamuran kos-kosan. Kos-kosan, sebenarnya kos-kosan sudah mulai muncul sekitar 10 tahun yang lalu. Orang-orang mulai membaca peluang, peka terhadap lingkungan, bahwa menyediakan tempat tinggal atau tempat tinggal kos untuk mahasiswa yang tinggal di UMY itu kira-kira merupakan sebuah bisnis ya, sebuah peluang usaha yang baik ketika kita membaca lingkungan. Nah, sekarang setelah 14 tahun berlalu gitu ya, kos-kosan masih jadi primadona usaha di sekitar saya. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi lahan yang luas, sudah didirikan kos-kosan depan rumah, kos-kosan dan sebagainya itu ya. Setiap warga kalau dihitung-hitung di tempat saya itu hampir semua memiliki kos-kosan, dan itu pun penuh semua. Kemudian setelah kos-kosan, bisnis kos-kosan itu jalan gitu ya, dan selalu penuh, orang-orang mulai berpikir, oke, mereka butuh jajan ya, mereka butuh tempat tongkrongan, mereka butuh tempat makan dan sebagainya. Mulailah berjamburan sekarang ruko-ruko di tepi jalan tempat saya itu. Ya, toko macam-macam, ada toko makanan, ada warnet, ada tempat nongkrong, ada angkringan, ada kafe, ada laundry dan sebagainya, mulai berjamburan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh jiwa-jiwa orang yang berwirausaha itu peka terhadap lingkungan. Kemudian keterampilan wira swasta. Jadi orang yang berwirausaha itu selalu memiliki keterampilan. Keterampilan itu sesuatu hal yang unik, karena semakin lama tentu saja akan banyak sekali saingan-saingannya. Benar kata Mbak Susanti, dalam berwirausaha itu akan selalu banyak saingan-saingannya, di mana keterampilan berwira swasta atau wirausaha ini sangat diperlukan untuk menampilkan sisi keunikan atau sisi kelebihan dari kita pelaku wirausaha itu sendiri, sehingga orang-orang melihat kita itu menjadi wirausaha atau memiliki usaha yang benar-benar unik dan patut untuk dilihat itu ya, atau patut untuk dibeli dan sebagainya. Kemudian mampu mencari informasi. Ini harus dimiliki oleh orang-orang yang terjun ke wirausaha, harus pandai mencari informasi dan pandai menangkap setiap peluang. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, orang yang melakukan wirausaha itu identik dengan kreativitas ya. Nah, ciri-ciri orang atau ciri-ciri manusia yang kreatif, yang pertama adalah otonom atau bebas. Dia itu tidak terkekang. Jadi dia kalau punya pemikiran itu bebas, luas.
Semakin ia bebas menempatkan pikirannya, gitu ya, semakin banyak ide-ide kreatif yang akan muncul. Jadi kalau misalnya memikirkan sesuatu, itu tuh tidak harus hanya pada satu titik. Biarkan titik itu ada di lingkaran besar, di mana di lingkaran tersebut masih ada titik-titik lain. Artinya bebas, ya, otonom, tidak terikat. Kemudian memiliki rasa ingin tahu dan suka mencoba-coba. Biasanya manusia kreatif itu seperti itu. Dia tidak cepat puas. Dia selalu pengen tahu, selalu ingin menciptakan sesuatu, dan selalu mencoba sampai apa yang dia inginkan itu terlaksana. Kemudian sering mengajukan pertanyaan yang baik. Ini masih berkorelasi atau masih berhubungan dengan rasa ingin tahu, sehingga dari rasa ingin tahu dia mencoba-coba. Ketika dia mentok atau dia memiliki pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membutuhkan jawaban, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Dia akan mencari narasumber atau orang-orang yang kemungkinan bisa menjawab pertanyaan yang dia miliki. Biasanya manusia kreatif atau orang-orang yang kreatif ini memiliki banyak sekali gagasan-gagasan atau usul-usul terhadap suatu masalah. Jadi biasanya orang-orang yang kreatif itu kalau ketika ketemu sebuah masalah akan selalu ada ide-ide gagasan atau usul-usul untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Ya, manusia kreatif atau orang-orang yang kreatif itu tidak mudah malu, tidak gampang malu, selalu menyatakan pendapat dengan penuh percaya diri, dan tidak terpengaruh juga terhadap pendapat orang lain. Jadi kalau misalnya orang mengatakan kamu itu gak akan bisa melakukan usaha itu, kemudian tidak akan bisa memulai usaha tersebut, itu dia tidak akan terpengaruh karena dia yakin terhadap dirinya sendiri. Kemudian mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini ciri manusia kreatif. Selalu ada ide-ide yang berbeda dengan orang lain. Kalau sama dengan orang lain berarti kan nyontek, ya, atau kerja kelompok. Tetapi manusia kreatif itu selalu memiliki ide yang berbeda. Dia percaya bahwa apapun yang dia lakukan, apapun yang dia pikirkan, atau apapun yang berasal dari idenya itu akan selalu berbeda karena manusia itu tidak ada yang sama. Adapun kalau sama itu sebuah kebetulan atau saling nyontek atau copycat gitu, ya, mengcopy, mencontek gitu, ya. Manusia kreatif selalu berpikir ke depan, jadi orientasinya itu masa depan terus. Kemudian biasa belajar sendiri dan belajar juga dari pengalaman orang lain. Dia ingin memulai sesuatu, dia akan melihat dirinya dari pengalaman dirinya dulu ataupun pengalaman orang lain. Jangan sampai pengalaman buruk orang lain akan terulang lagi, dan dia akan mencontoh pengalaman-pengalaman baik dari orang lain juga. Oke, berikut ini adalah proses menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Seorang wirausahawan itu harus memiliki banyak sekali item-item atau komponen-komponen yang ada di dalam lingkaran ini. Yang pertama, kesabaran. Jelas, seorang yang ingin memulai usaha itu harus sabar. Kemudian energik. Energik itu bisa jalan kemana-mana, bisa ngelendot sana ngelendot sini gitu, ya, tidak mudah lelah, naik turun gitu, ya, berjalan ke atas, berjalan ke bawah, naik turun tangga, mendaki dan sebagainya, itu energik. Jadi bisa melewati jalan yang berliku-liku. Kaya akan idenya banyak, kreatif, inovatif, memiliki mimpi-mimpi, daya negosiasinya itu juga cukup baik. Yang jelas, yang penting harus jujur, memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dia memiliki mimpi, ada modal juga, kemudian tanggung jawabnya juga bagus,
memiliki prestasi, dan sifat kepemimpinan itu juga harus ada di leadershipnya. Ya, jadi ini paling tidak ada beberapa komponen ini yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ada sabar, energi, kayak ide, kreatif, inovatif, memiliki mimpi, mampu bernegosiasi atau tawar-menawar, jujur, takwa, memiliki modal, tanggung jawab, memiliki prestasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Adakah dari kalian yang memiliki semua sifat ini? Kalau memiliki semua sifat ini atau memiliki komponen ini, berarti kalian adalah kalian termasuk dalam kategori wirausaha. Wah, Mbak Mulyani ya, semuanya ada ya. Udah Mbak, kalau misalnya ada semua di sini, berarti cocok untuk menjadi seorang entrepreneur atau usaha. Ulet, sabar, energik, memiliki banyak ide-ide kreatif, inovatif ya. Mimpinya di mana-mana, modalnya juga cukup. Mbak Rea punya rumah makan sendiri ya. Bagus itu Mbak, bisa dikembangkan. Yang jelas selalu membuat inovasi-inovasi terbaru. Jangan cepat puas. Jadi kalau misalnya sekarang ada di level tertinggi, jadi menanjak terus bisnisnya, jangan cepat puas. Selalu ciptakan ide-ide kreatif, karena orang-orang biasanya tuh akan gampang bosan ya. Jadi kalau misalnya kita tetap memiliki ide fresh, ide segar, ide-ide kreatif, inovatif, itu akan membuat orang-orang itu suka. Nggak apa-apa, nanti belajar aja jadi wirausaha ya. Gitu. Nah, apa itu tujuan kewirausahaan? Tujuan kewirausahaan yang pertama adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Jadi orang-orang ingin terjun di bidang wirausaha adalah tentu saja tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Ya. Orang-orang terjun ke wirausaha itu mereka tidak ingin menjadi staf karyawan di bawah bos, ya. Ikut orang tidak, dia ingin menciptakan sesuatu yang menjadi miliknya, ya. Semakin banyak orang-orang yang berwirausahaan, akan semakin meningkat jumlah orang-orang yang mandiri dan berkualitas. Iya, lanjutkan saja Mbak Rea. Kemudian yang kedua, menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran bahwa berwirausaha itu membuat masyarakat itu menjadi tangguh dan kuat. Ya, bisa menyadarkan masyarakat bahwa dengan berwirausaha itu masyarakat itu bisa menjadi tangguh dan kuat. Karena apa? Karena mandiri, tidak tergantung dengan orang lain. Coba bisa dibandingkan. Kalau dalam suatu daerah, masyarakatnya itu semua bekerja pada orang, ya, ikut sama orang, ikut di pabrik apa, ikut di PT apa, kerja di kantor apa gitu ya. Mereka statusnya sebagai karyawan semua. Ketika ada pengurangan staf, misalnya ada PHK gitu ya, semua kena PHK, dan otomatis mereka tidak akan punya lapangan kerja. Berbeda kalau mereka memiliki atau mereka berwirausaha, ya, akan kuat, akan tangguh terhadap apapun gitu. Kemudian yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jelas dengan wirausaha bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kewirausahaan itu akan timbul semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausahaan di kalangan masyarakat. Otomatis orang-orang yang melakukan kewirausahaan itu akan memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani kehidupan.
Karakteristik kewirausahaan tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi terutama didorong oleh motif untuk berprestasi. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan itu tidak didorong oleh motif ekonomi. Masih ingat motif ekonomi? Motif ekonomi adalah mencapai kebutuhan apa yang kita inginkan dengan mengeluarkan sedikit yang kita miliki. Jadi dengan pengeluaran yang sedikit kita bisa memperoleh apapun yang kita inginkan. Itu motif ekonomi ya. Jadi orang yang melakukan kewirausahaan itu tidak semata-mata didorong oleh motif ekonomi, tetapi juga didorong oleh motif untuk berprestasi. Karena tadi banyak saingan ya, banyak saingan, banyak rival, itu bukan rival ya, artinya orang-orang yang memiliki usaha yang sama dan sebagainya. Nah, itu akan mendorong untuk kita untuk berprestasi. Berprestasinya seperti apa, Pak? Berprestasinya adalah dengan kita selalu mencetuskan, melahirkan ide-ide baru, kemudian melahirkan produk-produk yang inovatif, kemudian membuat kegiatan atau bidang-bidang entrepreneurship yang lebih inovatif gitu. Nah, itu sebuah upaya dorongan untuk berprestasi. Kemudian yang kedua adalah karakteristik kewirausahaan yang kedua adalah memotivasi seseorang untuk dapat bersifat individual maupun sosial. Ya, orang yang berwirausahawan itu bisa bersifat individu dan sosial. Individu artinya ya kita berorientasi pada diri kita sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, untuk mengembangkan ide-ide kita sendiri. Sosial ya kalau misalnya usaha kita sudah besar ya kita memperhatikan kepentingan sosial juga. Mungkin kita perlu mensejahterakan orang-orang di sekitar kita ya yang perlu pekerjaan, kita mempekerjakan mereka, kita bayar mereka. Nah, itu berarti kita sudah memikirkan kepentingan sosial. Sasaran kewirausahaan itu banyak sekali ya yang disasar oleh kewirausahaan. Yang pertama bisa instansi pemerintah seperti badan usaha milik negara, organisasi-organisasi profesi, kemudian kelompok-kelompok masyarakat itu bisa disasar di bidang kewirausahaan ini. Kemudian pelaku ekonomi bisa pengusaha kecil, bisa pengusaha besar, koperasi dan sebagainya. Bisa generasi muda, bisa anak-anak putus sekolah ataupun yang lain sebagainya. Manfaat kewirausahaan, tentu banyak sekali manfaat dari kewirausahaan sendiri ya. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, menambah daya tampung tenaga kerja. Jadi semakin banyak orang-orang yang melakukan wirausaha itu akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dia jobless atau pengangguran untuk bisa bekerja, ya, menyediakan lapangan kerja sehingga tenaga kerja itu bisa ditampung dan diberdayagunakan. Kemudian yang kedua, sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Ya, jelas dengan adanya wirausahaan itu akan membangkitkan pembangunan di lingkungan sekitar kita. Kemudian memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul dan patut diteladani. Wirausaha itu tidak mudah ya. Kita harus bekerja keras, harus ulet, harus tekun, memberikan orang lain paham bahwa pribadi seorang wirausaha itu adalah pribadi yang memiliki keunggulan dan patut diteladani. Ya, begitu. Kemudian yang keempat, mendidik karyawan jadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. Jadi dalam melakukan kewirausahaan itu harus disiplin, tekun. Jadi harus teliti dan juga harus jujur, ya.
Kemudian mendidik masyarakat untuk hidup efisien dan sederhana. Apakah keuntungan bagi orang-orang yang melakukan kewirausahaan? Yang pertama, terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. Setuju nggak? Setuju dong? Kalau kita memiliki ide-ide untuk melakukan wirausaha, ya itu akan menjadi kesempatan. Kalau usaha kita berhasil, siapa yang jadi bosnya? Siapa yang akan jadi pemimpinnya? Kita kan yang memilikinya, kita yang memiliki ide-ide, kita yang membuat usaha tersebut. Yang otomatis kesempatan besar untuk menjadi bos dalam usaha tersebut kan semakin besar ya. Ya gitu. Keuntungan yang pertama sangat sesuai. Jadi terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan yang kita ciptakan atau usaha yang kita lahirkan atau kita buat. Yang kedua, terbuka juga peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Ya. Ide kita miliki, usaha kita buat, usaha kita jalankan. Apapun peraturan-peraturan kita paham. Modal dari mana, sasarannya mana, orang-orang yang akan membeli siapa aja. Kita sudah paham bagaimana perhitungan-perhitungannya. Otomatis kita tahu manfaat-manfaatnya dan kita bisa menghitung keuntungan secara maksimal. Gitu. Kemudian yang ketiga, juga terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita melakukan wirausaha, kita bisa memperlihatkan kepada orang lain, ini loh ide saya, ini loh ketika saya berusaha dan mulai berkembang usahanya, gitu ya, orang-orang akan bisa melihat, oh Mbak Rea usahanya sangat maju, oh Mbak Rea usahanya berhasil, dan nanti akan mendapat pengakuan, ya. Kemudian yang keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. Ya tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa dengan kita melahirkan sebuah usaha atau wirausaha, itu akan membantu masyarakat sekitar. Salah satunya adalah menyediakan lapangan kerja. Kalau misalnya usaha kita sudah besar dan tidak bisa kita tangani sendiri, kita butuh karyawan, kita butuh tenaga kerja untuk tetap bisa memproduksi sesuatu yang diinginkan oleh konsumen, seperti itu. Jadi kita bisa membantu masyarakat sekitar kita. Yang kelima adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang kita kehendaki. Ya, namanya usaha yang kita ciptakan, usaha yang kita inginkan, kemudian tujuan-tujuannya sudah kita setting gitu ya. Berarti semua itu harus kita capai. Jadi sangat terbuka sekali peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, tadi ada keuntungannya, ada kelemahannya. Kelemahannya ternyata juga ada ya. Mungkin teman-teman sekalian bisa berpikir. Yang pertama, tanggung jawabnya itu sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis. Kadang-kadang kalau kita tidak memahami bisnis ya, kita tidak sekolah di bisnis, bukan S1 bisnis ya. Kadang-kadang kita untuk bertanggung jawab itu sangat susah. Permasalahan-permasalahan bisnis itu tidak gampang loh. Kadang kompleks, kadang terlalu rumit dan sebagainya. Itu tadi kalau kita tidak memiliki tanggung jawab, kalau kita tidak memiliki keuletan, ya bisa-bisa kita bisa mundur gitu ya. Kita harus tanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan, tanggung jawab terhadap ide-ide kita yang akan kita laksanakan gitu ya. Nah di sini beratnya, tanggung jawab ini yang berat. Kemudian yang kedua, bekerja keras dan waktunya sangat panjang. Jadi untuk bekerja keras itu juga sangat susah, sangat sulit gitu ya. Kadang-kadang
kita merasa aduh ini kok berat sekali ya, sudahlah saya mundur saja gitu. Ada yang tidak sabar, waktunya kan sangat panjang ya, tidak sabar, jadi pengennya instan, pengennya usaha ini langsung berhasil, jualan ini langsung laku gitu ya. Jadi kadang-kadang orang melakukan atau mendirikan sebuah usaha itu melalui proses yang sangat panjang, melalui waktu yang sangat panjang. Jadi kecil, 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 sedang, 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 sedang sampai besar gitu ya. Jadi tidak mungkin seorang melakukan memiliki usaha itu dari kecil kemudian tiba-tiba dia langsung besar. Gitu enggak. Pasti ada hambatannya itu ya. Jadi di sini kelemahannya orang-orang tidak kuat untuk bekerja keras dan orang-orang tidak sabaran. Karena wirausaha membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian yang tiga, pendapatannya biasanya tidak pasti dan memiliki resiko yang sangat besar. Nah, itu kalau misalnya orang-orang tidak memiliki perhitungan yang akurat atau perhitungan yang detail. Nah, ini bisa menjadi kelemahan. Ya, ruang lingkupnya itu bisa usaha di lingkungan pertanian, peternakan, perkebunan, kemudian dalam sektor jasa, di pertambangan dan energi, kemudian industri dan kerajinan, itu bisa dilakukan wirausaha. Tinggal kalian minatnya yang mana. Nah, ini perlu kalian tekankan bahwa wirausaha itu memberikan kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Jadi, kalau kalian ingin mendirikan sebuah usaha atau menjadi seorang wirausahawan, kalimat ini mungkin perlu kalian tanamkan ya, bahwa wirausaha itu bisa memberikan kesempatan mengubah hidup menjadi lebih baik. Sinyal saya juga jelek ini, muter-muter slide-nya. Slide 18 nggak bisa dibuka. Oke, kenapa susah sekali? Sebentar. Sekarang punya saya yang muter-muter. Kenapa ini? Slide 19-nya nggak bisa. Oke. Ini ada 5 pantangan yang harus dihindari oleh seorang wirausahawan. Yang pertama, pantang mengeluh. Ya, jadi seorang wirausahawan itu pantang mengeluh. Tidak boleh mengeluh. Jadi kalau menemui sebuah permasalahan ya cari solusinya. Jadi jangan gersuloh. Jadi harus go ahead. Ya, pantang menyerah. Kemudian pantang sia-sia. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah sia-sia. Jangan pernah seperti itu. Kemudian pantang jadi beban. Jadi jangan sampai usaha yang kalian lakukan atau kalian rintis itu menjadi beban. Tidak boleh. Kemudian pantang kotor hati. Artinya jangan berpikiran atau jangan berprasangka buruk terhadap usaha yang kalian lakukan. Nanti GG begini, jangan-jangan nanti rugi, jangan-jangan nanti bisa membuat saya miskin dan sebagainya. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian pantang berkhianat. Jadi kalau misalnya
punya sekutu atau punya usaha dengan teman ya, jadi tidak boleh berkhianat ya, gitu. Jadi ini 5 pantangan yang harus kalian pahami ya. Pantang mengeluh, pantang sia-sia, pantang jadi beban, pantang kotor hati, dan pantang berkhianat. Itu 5 pantangannya. Ya, menurut Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang wirausaha, bahwa wirausaha itu adalah semangat berperilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi atau produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa wirausaha itu ada semangat. Jadi semangat ini yang diperlukan untuk memulai usaha. Jadi namanya usaha, wirausaha itu yang pertama harus ada semangat. Ya, kegiatannya seperti apa? Kegiatannya bisa mencari usaha, menciptakan usaha, menerapkan cara kerja yang ada di otak kita, yang ada di ide-ide kita, baik berupa bidang teknologi atau menciptakan produk-produk baru dengan cara meningkatkan efisiensi, memberikan pelayanan yang lebih baik, atau dengan harapan memperoleh keuntungan yang besar. Itu menurut Inpres nomor 4 tahun 1995. Nah, ini ada asas kewirausahaan. Yang pertama, memiliki kemampuan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi, dalam dorongan dari diri kita, dari dorongan dari dalam, Inpres itu adalah instruksi presiden. Inpres itu adalah instruksi presiden. Jadi kita lanjutkan ya. Ini ada 5 asas kewirausahaan. Yang pertama adalah kemampuan kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk berkarya dan mandiri. Kemudian kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Seorang wirausahawan itu memiliki daya pemecah masalah yang bagus, sistematis, dan berani mengambil resiko. Kemampuan berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Sama ya kayak tadi ya, jadi memiliki ide-ide kreatif, inovatif, seperti itu. Kemudian mampu bekerja keras secara teliti, tekun, dan produktif. Selalu produktif, harus ada ide-ide baru, tekun, bekerja keras, teliti. Dan yang terakhir adalah mampu dan mau untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis. Ya. Jadi tidak hanya kerja sendiri ya, tetapi dalam berwirausaha itu juga mampu dan mau untuk bekerja sama. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi jiwa kewirausahawan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi jiwa kewirausahawan adalah bakat dan keturunan. Jadi adanya bakat, ada keturunan itu merupakan faktor yang mempengaruhi. Biasanya kalau ibunya, bapaknya bakat dagang, biasanya anaknya memiliki bakat dagang. Itu faktor-faktor internal. Adapun faktor eksternal, ya pendidikan jelas mempengaruhi, lingkungan juga jelas. Jadi lingkungan bagaimana mereka memandang lingkungan sekitar atau pendidikan. Jadi kalau misalnya dia mengambil kuliah di bidang bisnis gitu ya, dia akan memiliki pandangan-pandangan tentang bagaimana berbisnis dan memulai usaha. Itu pendidikan juga mempengaruhi. Orang yang berwirausaha dengan pendidikan SD, SMA, dengan tamatan SD atau tamatan SMP tentu saja kan berbeda.
Kalau saya berkaitan, Mbak, karena apa? Nanti pola pikirnya yang akan dibedakan gitu ya. Ya tadi seperti saya contohkan, jadi orang misalnya tamatan SD dengan tamatan kuliah bisnis, otomatis secara sistematis, secara teliti ya, secara ketelitian, yang kuliah bisnis itu akan lebih paham ya tentang bagaimana mulai usaha secara sistematis atau secara eh, terorganisir gitu ya, secara secara step by step gitu. Ya itu hanya kesempatan. Mungkin dia SE-nya, dia dulu kuliah SE tapi dia tidak memanfaatkan ilmunya dengan baik. Kadang-kadang seperti itu. Dia dulu mungkin kuliah hanya ikut-ikutan kuliah, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ketika dia lulus dia bingung mau kemana. Itu juga bisa seperti itu. Lanjut. Nah ini sudah tadi. Slide-nya ada berapa ya? Ini tadi sudah. Lama sekali internetnya. Asisten rumah saya. Saya kira ini sudah sampai saya terakhir. Tapi kok muter-muter terus. Iya, pada akhirnya seseorang melakukan usaha atau wirausaha itu adalah menikmati keuntungan dalam berusaha. Ini slide terakhir teman-teman sekalian. Ya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kewirausahaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sangat menarik kalau kita membahas tentang kewirausahaan ya. Jadi hampir semua orang berpikir untuk menciptakan sebuah peluang usaha gitu ya, sehingga apapun yang yang dimiliki dari dalam dirinya, baik ide atau gagasan, itu bisa tersalurkan dengan baik gitu. Ya teman-teman sekalian, masih ada satu kali pertemuan lagi untuk minggu depan ya. Jadi mungkin akan saya gunakan untuk pembahasan soal-soal untuk menghadapi ujian akhir semester, dan mungkin akan saya berikan tugas juga untuk menambah nilai di semester ini untuk kalian semua. Baik teman-teman sekalian, untuk materi pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai sama-sama teman-teman sekalian, saya juga hanya berdiskusi dengan teman-teman sekalian, menyampaikan hal-hal yang seharusnya saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.